bisa dimulai. Kepada hadirin dimohon untuk mengaktifkan kamera serta menonaktifkan mikrofon. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir di acara webinar dengan tema mengenali gangguan bicara pada anak yang dipersembahkan oleh layanan psikologi Rumah Mentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Perkenalkan, nama saya Endang Musyiatun Hasanah selaku MC yang akan memandu jalannya acara webinar mengenali gangguan bicara pada anak di pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Dr. Dewi Kusuma Hartono SPKFR, yang terhormat Ibu Oktariana Indrasuti MPsi Psikolog, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan peraturan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, wajib menonaktifkan mikrofon atau mute selama kegiatan berlangsung agar penyampaian materi berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak meninggalkan webinar sebelum webinar selesai. Dan selanjutnya, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dimohon untuk menuliskan di kolom Q&A atau di chat Zoom dengan format nama, slide pekerjaan, slide pertanyaan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, selanjutnya ada sambutan ketua panitia, selanjutnya foto bersama, selanjutnya pemaparan materi oleh Dr. Dewi Kusuma Hartono, SPKFR. Selanjutnya pemaparan materi oleh Bu Oktariana Indrastuti, MPsi Psikolog. Selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali acara webinar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia. Untuk Kak Ida Nur Khotimah sebagai Ketua Panitia, waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Kak Ida bisa open video serta terima kasih waktunya Kak Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar di pagi hari ini. Webinar dengan tema mengenali gangguan bicara pada anak ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan ulang tahun Rumah Mentari yang ke-10. Lembaga Psikologi Rumah Mentari sendiri merupakan sebuah lembaga yang menyediakan berbagai layanan psikologi seperti terapi perilaku untuk anak berkebutuhan khusus, konseling, tes psikologi, dan berbagai layanan psikologi lain.
Untuk mempersingkat waktu, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Kak Enda. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ida untuk sambutannya. Baik, sebelum acara dilanjutkan kembali, karena masih pagi dan masih fresh, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya. Silakan Kak Selvi bisa dipandu teman-teman. Baik, terima kasih Kak Enda. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke, eh, kita akan sesi foto terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita akan sesi foto terlebih dahulu. Apakah suara saya kedengaran ya? Suaranya sangat kecil. Oh, kalau sekarang apakah sudah terdengar? Masih agak kecil Kak Selvi, Masih agak kecil. tapi lumayan bisa terdengar sih. Oke, mungkin ada kendala di Kak Selvi ya. Jadi minta tolong kakak fotografer bisa ini ya membantu untuk screenshot layar. Mungkin teman-teman dan ibu bapak yang mengikuti webinar pada pagi hari ini bisa open cam terlebih dahulu karena kita akan mengabadikan kegiatan kita di pagi hari ini. Ya, saya tunggu ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Ya, oke. Karena ini hanya ada 3 layar, jadi untuk layar pertama, karena kita nggak tahu ya teman-teman, Bapak Ibu, kita ada di layar keberapa, jadi saya mohon untuk kesediaannya untuk menunggu dan udah siap akan posenya. Oke, kita mulai untuk pose pertama dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, untuk layar kedua, ini ada beberapa yang belum open cam. Ya, oke, persiapan ya, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, untuk layar terakhir, persiapannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Oke, karena ini waktu sudah mulai siang, jadi untuk menyingkat waktunya, saya sebelum layar saya persilahkan kepada Dokter Dewi, jadi saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Dokter Dewi. Nama Dokter Dewi Kusuma Hartono, SPKFR, riwayat pendidikan 2000 hingga 2007 di FK Universitas Tarumanagara, di 2010 sampai 2014 di PPDS FK Universitas Diponegoro. Untuk riwayat pekerjaan 2007 hingga 2009 PTT Dokter Umum di RSU Harapan Bersama Singkawang, 2015 sampai sekarang menjadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSUD Tugurejo, di Rumah Sakit Columbia Asia, dan di Rumah Sakit Permata Medika Semarang. Di tahun 2017 hingga sekarang menjadi staf dosen luar biasa PPDS FK Universitas Diponegoro. Ya, untuk menyingkat waktunya, saya persilahkan waktu dan layarnya kepada Dokter Dewi. Silahkan, Dokter. Terima kasih, Kak Endang. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Dokter. Ya, terima kasih, Kak Endang. Terima kasih, Rumah Mentari atas kesempatannya. Kemudian selamat ulang tahun juga untuk Rumah Mentari ya. Baik, saya bisa minta tolong slide saya mungkin ya, dari panitia. Oke, terima kasih. Ya, pada kesempatan pagi ini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, selamat pagi, para guru, dan saya lihat ada beberapa dokter ya di sini. Selamat pagi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai gangguan bicara pada anak. Slide. Next. Ya, next. Ya. Next. Ya, kenapa sih kita bicara gangguan komunikasi, gangguan bicara pada anak? Ternyata di Indonesia ada jurnal yang saya temukan ini di Jakarta pada tahun 2012 ini 46,8%, berarti hampir separuh ya. Keluhan utama memeriksakan anak ke rumah sakit itu karena gangguan bicara. Nah, pada tahun 2009 di Rumah Sakit Dr. Karyadi juga ada statistik 22,9% anak mengalami gangguan bicara bahasa. Nah, di Gerobokan sendiri pada tahun 2017 juga ini yang terbaru 18,2% ini terdapat masalah perkembangan bahasa pada anak. Ya. Jadi relevan ya kita mengambil topik pada hari ini gangguan bicara pada anak. Oke, slide. Nah, definisinya bagaimana sih? Ada komunikasi, ada bahasa, bicara. Ini yang bagaimana? Nah, per definisi, gangguan komunikasi ini merupakan proses bertukar informasi dengan sesama. Jadi pasti nggak satu orang, lebih dari satu orang. Nah, termasuk di dalamnya kemampuan memahami dan memproduksi pesan. Nah, untuk modal menerima pesannya itu auditori, pendengaran, visual, penglihatan, dan taktil. Taktil ya, sentuhan, gerak. Nah, kemudian untuk mengirim pesannya itu modalnya perlu verbal suara, grafik, tulisan, gambar, kemudian gestur, sikap. Itu komunikasi. Nah, kalau bahasa sendiri ini merupakan simbol yang sudah disepakati secara sosial untuk menggambarkan konsep. Jadi udah ada konsepnya, terus ada simbolnya yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian jadi ini di sini bahasa ini bukan hanya isi aja, tapi juga nada, suara, sama-sama
diminta membuka pintu, minta tolong buka pintunya, sama ayo buka pintunya, itu kan pasti beda. Nah, itu di situ bahasa berlaku di situ. Kemudian ada bicara. Bicara ini apa sih? Bicara ini segala bentuk suara yang keluar dari mulut dalam bentuk kata-kata. Ya. Kemudian bicara ini merupakan sarana berkomunikasi verbal untuk menyampaikan pesan. Ya, di sini jadi harus dibedakan komunikasi bahasa bicara. Ya, slide. Nah, ini proses komunikasi. Di sini komunikasi itu berarti kan nggak hanya satu orang, ada pengirimnya, kemudian pengirim ini menyampaikan pesan melalui kode, kemudian ada pesannya itu nggak hanya langsung pesan, mesti di dalam penyampaian pesan mesti ada gangguan-gangguan juga, entah lagi yang dikirimin pesan itu penerima pesannya sedang melakukan kegiatan atau suasana sekitarnya bising, atau yang pengirimnya juga lagi nyambil-nyambil apa, itu termasuk di situ noise-nya. Kemudian di code itu pemaknaannya, pemahamannya si penerima pesan itu. Kemudian diterima oleh si penerima, kemudian dia akan menimbulkan respon yang akan memberikan umpan balik untuk si pengirimnya. Gitu. Slide. Next. Ya, ini prasyarat berbicara. Berbicara tadi suara, berarti yang end product-nya ya, yang terakhirnya yang dimunculkan, ada suaranya. Ini bisa berbicara yang di sini dimaksudkan adalah berbicara yang ada maknanya. Nah, ini syaratnya harus ada hasrat, keinginan untuk berkomunikasi. Kemudian si otak ini sudah punya pengalaman mengenai input suara, pesan yang didengar. Kemudian dia mempunyai ide untuk berkomunikasi, apa konsepnya yang mau dikomunikasikan. Kemudian otak harus bisa mengirim ide itu ke mulut dan memilih kata serta intonasi yang tepat. Dan otak itu akan mengirim sinyal untuk otot yang memproduksi bicara sehingga pengucapannya, artikulasinya itu bisa tepat. Kemudian syarat yang lain, otot yang terlibat pada proses bicara itu memiliki kekuatan dan koordinasi dari otak. Jadi nggak hanya otak yang baik, tapi otot-ototnya yang di mulut itu juga harus baik. Kemudian fungsi paru, otot dada, aliran udara ini harus baik. Jadi untuk memproduksi suara itu nggak hanya pita suara saja, tapi juga fungsi nafasnya juga harus baik. Kalau enggak, ngos-ngosan, nggak kuat ngomongnya, keputus-putus gitu ya. Kemudian sistem pendengaran juga harus ada kuat. Jadi untuk penerima sensorinya, penerima inputnya itu juga harus ada kuat. Nah, selain itu juga respon lingkungan. Respon lingkungan ini juga berkaitan dengan nantinya anak ini kemampuan anak bicara maksud saya. Karena terkait motivasinya. Ada anak yang bicara, oh ya sudah, orang tuanya menanggapi seperti itu. Ada anak yang baru mulai bicara, kata-kata baru orang tuanya senang. Wah, kamu pinter ya. Wah, anak merasa senang. Dia akan mau mencoba lagi. Karena respon dari lingkungannya baik. Gitu ya. Next. Dokter, maaf dokter, ini ada beberapa peserta yang mungkin antara ini mikrofonnya agak jauhan dokter biar nggak terlalu kresek-kresek gitu. Ya, oke. Ini ya. Ya Ini betul malah dokter. jelas ya. Iya, sorry. kalau terlalu dekat kurang jelas dokter. Ya. Siap. Oke, silakan dokter, saya kembalikan. Ya, oke. Maaf atas ketidaknyamanannya. Saya lanjutkan ya.
Kemudian ini penyebab gangguan berbahasa pada anak. Itu apa sih sebenarnya? Ya, gangguan berbahasa ini berarti konsepnya ya, di konsepnya ini ada faktor-faktor penyebab yaitu kondisi medis, yaitu pada anak sendiri, pada faktor biologis si anak, kemudian gangguan emosi pada anak, dan lingkungan yang tidak mendukung. Nah, untuk kondisi medis ini apa aja? Kondisi medis ini termasuk diantaranya indranya, jadi sensorinya, penangkap penangkap input suara ini, jadi diantaranya ada tadi yang sudah dibahas, penglihatan, pendengaran, kemudian taktilnya itu. Kemudian lesi pada otak. Lesi pada otak itu jadi biasanya kalau ayah bunda, bapak ibu itu kalau memeriksakan anak ke dokter, itu pasti akan ditanya riwayat saat kehamilan anak, kemudian riwayat saat persalinan, kemudian riwayat-riwayat sakit setelah anak lahir. Nah, itu untuk mengetahui penyebabnya, apakah ada faktor-faktor tersebut yang berkaitan dengan masalah berbahasa. Itu. Kemudian bisa juga kondisi medis itu pada kelainan oromotor yang terjadi pada si anak ini, misalnya seperti bibir sumbing, itu. Jadi ada celah, jadi produksi suaranya juga akan terganggu. Kemudian ini untuk gangguan emosi, ini nanti ahlinya Bu Okta yang akan menjelaskan ya. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung, ini misalnya lingkungan yang terlalu sunyi. Jadi di situ anak nggak ada stimulasinya. Kemudian kurang motivasi seperti yang tadi saya jelaskan, respon lingkungan terhadap kemampuan si anak atau penambahan kemampuan si anak itu pengaruh juga. Kemudian stimulasinya yang tidak optimal itu juga bisa bikin gangguan berbahasa. Kemudian yang bilingual ini masih simpang siur. Nanti kita bicarakan di belakang lagi. Oke, next. Nah, penyebab gangguan berbahasa ini secara statistik ada jurnal di India pada tahun 2020 mengenai etiologi ini penyebab gangguan komunikasi. Nah, ini ternyata yang paling tinggi hearing impairment, gangguan pendengaran. Nah, pada anak ada 30,8%, yang pada dewasa 32%. Kemudian ada gangguan berbahasa yang spesifik, misalnya seperti disleksia, seperti itu 8%. Ada cerebral palsy 7,2%, dan intellectual disability atau retardasi mental ini 6,1%. Jadi dari sini kita bisa melihat gangguan pendengaran ini ternyata persentasenya tinggi. Jadi memang biasanya kalau di dokter-dokter tumbuh kembang, kemudian dokter anak, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, itu kalau ada anak dengan gangguan berbahasa, biasanya kita juga menganjurkan untuk konsul ke spesialis THT juga untuk pemeriksaan pendengaran, untuk screening lah paling enggak. Ya, tapi itu juga kalau menurut pengalaman saya, edukasi seperti itu seringnya tidak mudah untuk mengirim anak memeriksakan pendengarannya, karena banyak orang tua itu juga masih menolak anaknya itu kok dikiranya ada gangguan pendengaran. Nah, itu nanti akan kita bahas ya di diskusi ya. Oke, baik, next. Nah, ini
Sebenarnya yang berperan dalam perkembangan bahasa ini faktor-faktor apa saja sih? Nah, di sini ada kondisi fisiologis dan kemampuan motorik. Pengaruhnya apa kemampuan motorik ini terhadap bahasa? Jadi kalau anak yang perkembangan motoriknya bagus, dia pasti explore lingkungannya juga lebih dibanding anak-anak yang kemampuan motoriknya di bawahnya. Jadi pengalamannya dia akan lebih banyak, kemudian kosakatanya juga dia pasti akan lebih banyak. Tuh. Kemudian IQ, oke sudah pasti. Kemudian status ekonomi di sini dimaksudkan ini saya ambil dari jurnal ya. Jadi kalau status ekonomi ini nanti kaitannya dengan status pekerjaan dan status ekonomi dari orang tua. Jadi makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi status ekonomi, kemudian status pekerjaan yang baik, di situ orang tua akan memberi contoh, mengajarkan ke anaknya itu juga akan lebih baik juga dibanding yang statusnya di bawahnya, seperti itu. Tapi itu juga belum tentu, ada juga yang pemahamannya orang tua itu juga lebih baik dibanding status ekonomi yang lebih tinggi, begitu. Untuk jenis kelamin pada anak-anak biasanya pada penelitian ini menyatakan anak perempuan ini memiliki kemampuan linguistik yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki. Nah, kenapa? Nah, ini kenapanya ini banyak faktor. Bisa juga dari jenis permainan. Jenis permainan anak perempuan dan anak laki kan beda ya. Anak perempuan ini kan ada main boneka, main masak-masak, itu butuh interaksi dia waktu bermain. Dan dia butuh seperti pura-pura kalau main boneka seperti anaknya lah, seperti temannya lah. Nah, jadi dia ngocehnya banyak. Kalau anak laki-laki identik dengan mainan mobil-mobilan yang suaranya ngeng 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 gitu aja. Itu pengaruh. Kemudian anak perempuan juga biasanya mencontoh figur ibunya. Nah, ibu dan bapak biasanya itu lebih banyak di rumah ibu dan lebih banyak bicara ibu dibanding bapak. Nah, jadi anak perempuan yang ikutnya yang perempuan juga ibunya gitu. Itu kenapa kok anak perempuan lebih unggul dibanding anak laki di bidang bahasa. Kemudian kondisi rumah itu juga stimulasi lingkungan, kemudian tinggal dengan siapa saja, ada saudara yang sebaya enggak tinggal di rumah, itu juga pengaruh. Anak tunggal sama anak kedua, anak ketiga itu stimulasinya akan beda. Tuh, kemudian bilingual, ini bilingual ini saya cari-cari sumber pustaka memang masih simpang siur. Ada yang bilang bilingual nih nggak apa kok, nggak apa, diajarin sejak dini nggak apa-apa, nggak pengaruh ke speech delay, nggak pengaruh keterlambatan bahasa. Tapi ada juga yang bilang sebaiknya bahasa kedua itu diajarkan setelah usia 3 tahun, setelah penguasaan bahasa ibu. Nah, kemudian ada yang bilang juga kalau udah speech delay, udah terlanjur bilingual, gimana? Oke, ada yang jurnal yang menyatakan, ya sudah, nggak apa, senyamannya si anak. Tapi ada juga yang warning, nanti tata bahasanya itu yang harus dibenahi. Tata bahasanya itu jangan sampai simpang siur, gitu. Ya, itu tentang bilingual. Oke, next. Nah, ini TV nih, dan perkembangan bahasa bicara. Televisi ini maksudnya screen time. Screen time tuh nggak hanya TV, tapi juga gadget handphone, YouTube itu yang banyak ya mempengaruhi anak-anak sekarang. Beberapa bulan terakhir saya dapat
ya peningkatan kasus ya anak-anak dengan keterlambatan bahasa bicara karena dosis gadgetnya luar biasa. Sehari bisa 8 sampai 10 jam. Itu anak usia 2 tahun. Ya. Nah, ini menurut penelitian ada 500 sampai 1000 kata-kata yang berkurang dari lingkungan sekitar untuk anak usia 2 sampai 48 bulan. 2 bulan sampai 2 tahun untuk setiap jam TV yang menyala. Jadi 1 jam TV menyala itu hilang dia kosakata 500 sampai 1000 kata dari lingkungan, dari ayah bundanya, dari pengasuhnya. Itu dia nggak ada interaksi sosialnya. Oke, next. Nah, bagaimana cara kita tahu anak kita ini sudah perkembangannya sudah sesuai atau belum? Murid-murid kita, pasien-pasien kita, ini sudah sesuai belum dengan usianya? Ya, kita harus melihat milestone. Milestone itu tahapan perkembangan yang normal. Jadi untuk milestone komunikasi, lahir sampai usia 5 bulan, ini anak seharusnya bereaksi terhadap suara keras, kemudian menoleh ke arah sumber suara. Kemudian kalau diajak bicara gitu ya, dia akan melihat wajah yang ngajak bicara ini. Kemudian ekspresi suaranya ada. Jadi walaupun dia belum bisa ekspresi wajah, tapi suaranya tuh ada ekspresinya, termasuk kayak ngerengek, meminta, atau dia lagi seneng, itu kita bisa tahu. Kemudian ngoceh-ngoceh kalau diajak bicara. Kemudian pada usia 6 sampai 11 bulan, nah ini biasanya sudah mengerti arti kata tidak boleh. Nah, terus dia bisa babbling, mama. Nah, kemudian dia mencoba berkomunikasi secara nonverbal. Nonverbal itu berarti tidak bersuara. Jadi nunjuk atau geleng-geleng gitu dia udah bisa kasih kode gitu ya. Kemudian mereka akan mencoba mengulangi kata-kata yang didengar. Nah, dia akan mencoba kalau apa? Kalau respon lingkungannya oke, positif, menyenangkan buat dia. Nah, dia akan mengulangi kalau misal orang dewasa di sekitarnya, wah hebat, tepuk tangan, wah seneng. Nanti dia akan nyoba lagi, dia akan ikut senang juga. Tapi kalau dia udah mencoba, terus nggak dihargai gitu ya, dicuekin, oh ya sudah, bisa ya bisa, ya memang udah bisa kamu, gitu, dicuekin. Ya anak nggak akan mau mencoba lagi. Tuh, jadi butuh respon juga. Kemudian dia bisa pada usia 6 sampai 11 bulan ini anak seharusnya sudah bisa identifikasi anggota tubuh hidung. Hidung mana? Menunjuk. Mana hidung? Mata, tunjuk. Oke. Ya, next. Nah, untuk usia-usia yang selanjutnya, ini pada patokannya nih pada usia 1 tahun, ini anak ini seharusnya sudah bisa produksi 1 kata, kemudian kosakatanya sudah 50-an, 50 kata, kemudian pada usia 2 tahun dia sudah bisa merangkai 2 kata dalam 1 kalimat. Seharusnya misal makan nasi, minum susu. Tuh. Kemudian usia 3 tahun seharusnya dia sudah bisa merangkai 3 kata dalam 1 kalimat. Didik minta makan. Nah, gitu seharusnya sudah bisa. Nah, ini seharusnya juga kalau ayah bunda, bapak ibu itu pasti kalau periksa kehamilan di awal ada buku KIA itu ya. Nah, itu di halaman 50, 51 itu sudah mulai ada itu caranya. Perkembangan bayi usia 0 sampai 6 bulan, kemudian apa yang harus dilakukan keluarga. Itu ada checklist-nya, anak umur 1 bulan, umur 3 bulan, itu harusnya sudah bisa apa aja. Nggak hanya komunikasi, tapi juga motorik juga. Jadi buku KIA itu panduan untuk orang tua ya,
untuk memonitor perkembangan anaknya. Sudah sesuai belum dengan usianya? Itu. Oke, slide. Nah, warning. Tanda bahayanya apa sih? Nah, kalau sudah dilakukan checklist di tahapan perkembangannya itu, kemudian loh, kok nggak bisa ya? Usia 12 bulan kok belum babbling. Kemudian usia 18 bulan tidak ada kata-kata yang diucapkan satu kata pun. 2 tahun belum mengucap 2 kata dalam satu kalimat. Kemudian 3 tahun belum bisa mengucap 3 kata dalam satu kalimat. Kemudian ada penurunan kemampuan bahasa di semua usia. Misalnya tadinya usia 3 tahun sudah bisa cerita, kok tahu-tahu nggak bisa lagi ya. Udah beberapa hari, seminggu kok penurunan kemampuannya. Nah, ini harus dicari. Ada suara yang bocor ya, minta tolong panitia. Kemudian ada penyimpangan bahasa sehari-hari. Misalnya, kok bahasa yang digunakan seperti bahasa planet, nggak dimengerti oleh orang-orang sekitar. Nah, ini semua adalah warning, tanda bahaya, di mana orang tua harus segera memeriksakan anaknya. Gitu. Ya, slide. Nah, tata laksana. Tata laksana ini prinsipnya bagaimana? Ya, prinsipnya ini harus intervensi dini. Intervensi dini itu harus sesegera mungkin. Kalaupun ada faktor risiko juga harus segera diperiksakan untuk segera mendapat penata laksanaan yang segera. Karena usia anak itu terkait dengan perkembangan otaknya. Jadi kejar-kejaran ya, waktu itu eman-eman lah kalau menunggu, nanti menunggu sampai telat baru diperiksakan. Kalau anak itu saya lebih suka ada faktor risiko, kemudian ada sedikit keterlambatan, langsung kita tata laksana. Karena sayang, perkembangan saraf-saraf di otak si anak ini tumbuhnya, sprouting-nya itu beda ya kalau sama dewasa. Misal orang dewasa yang terkena stroke, kemudian tidak bisa berbicara, nah itu beda tata laksananya dengan beda perkembangan neuron-neuron saraf-saraf di otaknya. Tidak seperti anak-anak. Kalau anak-anak ini tumbuhnya itu luar biasa cepat di awal-awal usia perkembangan, terutama di 1000 hari pertama. Jadi sewaktu di kandungan, kemudian sampai usia 2 tahun ya, sampai usia 2 tahun itu benar-benar harus diamati. Makin awal kita deteksi, makin awal anak mendapatkan intervensi, ini perkembangan kemampuannya akan lebih baik. Jadi itu periode emas 1000 hari pertama kehidupan itu. Nah, tata laksananya bagaimana? Tata laksananya prinsipnya yaitu karena perkembangan otak itu bergantung pada stimulasi juga. Gitu. Jadi anak yang mendapat stimulasi lebih banyak, pastinya perkembangan otaknya akan jauh lebih pesat dibanding anak yang tidak ada stimulasi. Nah, stimulasinya yang bagaimana? Stimulasinya yang menantang, yang nggak itu-itu terus, kemudian progres sesuai tingkat kemampuan si anak. Jadi anak usia 1 tahun, kalau diajak mainnya cilukba terus, ya nggak menantang, nggak sesuai usia. Karena cilukba itu dia kan mencari
wajah itu tadi usia 6 bulanan, 5 bulanan itu sudah bisa seharusnya. Jadi kalau usia 1 tahun udah bisa, dikasih main cilukba, dia tidak akan memperhatikan lagi. Ya, senang aja gitu kan, cuma, asah kemampuannya kurang menantang. Kemudian tingkat kesulitannya bertahap, oke. Jadi, ya nggak bisa anak usia 1 tahun diajak main home pimpah, belum nyampe. Jadi, malah dicuekin nanti. Kemudian terintegrasi dengan, kegiatan si anak. Jadi, kalau misal ngajak bermain gitu, ada anak-anak bayi, pada saat misal memberi ganti popok atau waktu mandi, itu sambil diajak bicara, sambil, dinyanyi-nyanyikan, itu. Kemudian keterampilan bahasa sebelum artikulasi. Jadi, tata laksana di sini prinsipnya, konsepnya dulu ada di otak sini. Jadi kosakata harus, diperbanyak, kamusnya harus ada dulu baru dia bisa ngomong, gitu. Jadi gimana caranya? Ya, kita ngoceh terus sebagai orang tua, didampingin terus si anak kalau, saat beraktivitas, bermain, atau waktu makan, waktu minum, itu selalu, pendamping itu harus membahasakan. Jadi, "Oh, ini adik minum ya air putih. Nah, ini air putihnya coba dipegang. Dingin kan? Dingin. Ya, ini dingin, namanya dingin." Taktilnya main, auditorinya main, "Oh, dingin tuh yang kayak gini ya rasanya." Dicocokin, terus dikasih sekalian yang anget nih. "Nih minuman Bunda hangat, coba pegang. Yang ini hangat, ini dingin. Oh, di auditori ini hangat tuh yang kayak gini nih, yang dingin nih kayak gini." Oke, cocok gitu. Kemudian makan. Wah, makan permen, rasanya manis ya, ini manis. Manis ya, permen ini manis. Oh, ini yang ini asam nih, permennya asam. Jadi dibahasakan juga rasanya, suhunya, tekstur, "Ah, ini nih mejanya nih halus, coba." Terus pegang karpet atau keset yang kasar, "Oh, yang ini kasar." Jadi dia tahu, kamusnya tuh ada gitu loh di otaknya, ada konsepnya dulu. Jadi dia mau bicara juga nyambung. Kemudian, prinsip selanjutnya terencana, bertahap, menyenangkan, ya penuh kasih sayang. Nah ini, ya itu tadi yang respon lingkungan itu terhadap, kemampuan bicaranya si anak gimana. Kemudian keterlibatan orang tua. Jadi gimana orang tua ini, terlibat dalam penata laksanaan gangguan bahasa bicara si anak. Nah, ya itu butuh responnya, kemudian kebersamaan. Kalau waktu, mengajarkan, itu bukan ngajarin duduk hadapan, seperti, kita kuliah gitu ya, nggak bisa. Karena kalau dengan anak itu ngajarnya sambil bermain. Nah, kadang-kadang ini, banyak orang tua yang sudah lelah, misal pulang kerja, udah habis ngurus rumah, itu kok, wah capek lah bermain dengan anak. Jadi, sebelum masuk bersama dengan anak, memang mood-nya orang tua ini memang harus baik dulu. Jadi harus siap dulu si orang tuanya, baru bisa full full, eee, jadi hati dan jiwa itu bersama anak benar-benar, gitu. Dan orang tua harus nyaman, nggak nyabang-nyabang, udah fokus dengan anak untuk bermain, gitu. Oke. Nah, kegiatan bermain bersama anak ini, nggak hanya bermain ikut aturan orang tua, tapi bisa juga orang tua itu ikut aturan anak, biarkan anak memimpin. Main salon-salonan nggak melulu orang tuanya nyalonin anaknya, ngucir-ngucir rambutnya, anaknya di make up, orang tuanya juga harus rela di make up-in anaknya, gitu ya. Oke, next. Next. Kak Endang, ya. Oke. Nah, ini terkait dengan screen time tadi ya, gadget tadi.
Ternyata ada batasan durasinya. Harusnya usia kurang dari 2 tahun itu nggak ada screen time-an itu. Kalau saya sih, saya batasin kecuali video call ya, video call untuk saudara jauh. Tapi yang lain, yang tontonan satu arah, benar-benar no. Kemudian 2-5 tahun itu dosisnya boleh 1 jam sehari, tapi tayangannya khusus untuk balita. Dan didampingi itu tetap. Kemudian 5-12 tahun, nah ini idealnya 1-2 jam sehari, itu khusus yang tayangan edukasi. Kemudian 13-18 tahun, 2 jam sehari, tidak ada tayangan kekerasan dan pornografi. Nah, sulitnya kalau ada tugas sekolah gadget pakai ngetik-ngetik ya. Oke. Gitu ya. Sekarang kan banyak tugas-tugas yang diwajibkan memakai gadget. Oke, itu sebaiknya masuk di dosis itu. Kemudian ini memilih tayangan sesuai usia. Nah, berkali-kali ditegaskan pengalaman langsung, komunikasi dengan lingkungan sekitar, interaksi langsung dengan lingkungan sekitarnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan menonton TV atau gadget, screen time itu. Karena kalau menonton itu kan dia tayangan satu arah, dia tidak ada interaksi. Jadi butuhnya interaksi. Jadi biasanya anak-anak yang keterlambatan bicara bahasa karena overdosis screen time-nya ini memang interaksinya sangat kurang. Mirip sekali dengan gejala-gejala autis. Jadi tapi kalau karena gadget ini biasanya kalau gadgetnya benar-benar di off, wah ini progresnya lumayan cepat untuk interaksi sosialnya. Gitu. Jadi memang untuk screen time ini benar-benar harus hati-hati ya, dibatasi ya Bapak Ibu. Oke, next. Oke, ini sumber-sumber yang saya ambil untuk menyusun slide ini. Oke, next. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari saya, Kak Endang. Waktu dan layar saya kembalikan. Oke, terima kasih Dr. Dewi sudah Sama-sama. menyampaikan materi yang luar biasa ini. Saya jadi tahu nih harus bagaimana kepada adik saya, kepada ponakan saya, atau nanti kepada anak saya, biar nggak terlanjur basah ya Bu ya. Dan materi ini sangat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua. Untuk teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya dapat ditahan terlebih dahulu karena kita akan mendengarkan nih pemaparan dari sisi psikologis ya oleh Bu Okta. Dan sebelum saya persilahkan ke Bu Okta, saya izin untuk membacakan kurikulum vitae Bu Okta. Oke. Ya, untuk nama Bu Oktariana Indrastuti, MPC Psikolog, riwayat pendidikan 2007 di S1 Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di 2011 Magister Psikologi Unika Sugija Pranata Semarang, mengambil Mayor Klinis Anak. Untuk riwayat pekerjaan, praktek sebagai psikolog di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, kemudian praktek sebagai psikolog di RSIA Hermina Mutiara Bunda Salatiga, dan menjadi owner layanan psikologi Rumah Mentari Semarang. Dan Bu Okta ini sudah memiliki karya, yaitu buku Mengenal Autisme dan penangannya, yang diterbitkan oleh Familia Pustaka Keluarga. Ya, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan Bu Okta, waktu dan layarnya kepada Bu Okta Riana Indrastuti, MPC Psikolog, untuk menyampaikan materi kedua. Silakan Bu Okta.
Baik, terima kasih Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Mohon maaf, izin bertanya, suara saya apakah terdengar? Jelas? Terdengar, Bu? Oke, baik. Saya izin share materi ya. Baik. Apakah sudah terlihat ke Endang materi saya? Sudah, Bu Oka. Baik. Terima kasih Dr. Dewi untuk pemaparannya yang sangat luar biasa. Tadi sangat edukatif sekali buat kami para orang tua, buat kami yang harus lebih awareness lagi kepada putra-putri kami yang memang sangat butuhkan bagaimana sih memahami tentang kebutuhan perkembangan aspek kemampuan berbicara maupun dan juga kemampuan berbahasa. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang sisi psikologisnya, yaitu perkembangan emosi dan sosial pada kasus lambat berbicara. Karena memang seringkali saat kami berpraktek atau saya berpraktek di lapangan, banyak sekali akhir-akhir ini kasus lambat berbicara pada anak. Oke, baik. Sebelum ini kok bimbang sebentar ya. Oke, saya jelaskan dulu apa itu bahasa dan bicara. Meskipun tadi Dr. Dewi sudah menjelaskan ya, saya sedikit menjelaskan. Bahasa merupakan bentuk komunikasi yang mana diucapkan, ditulis, diisyaratkan, yang didasarkan pada sebuah sistem simbol. Bahasa terdiri dari kata-kata yang dikombinasikan dari kata-kata tersebut. Sebelum individu atau manusia atau anak bisa berbicara dan juga memahami bahasa, kita harus memahami dulu apa sih organisasi dari bahasa. Yang pertama adalah fonologi. Apa itu fonologi? Yaitu sistem bunyi bahasa, kajian bahasa tentang bunyi yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Misalkan nih saat kita mengucapkan kata yang bunyi yang tepat agar anak bisa mendengar dengan baik, maka ucapan kita harus dengan tepat. Ritmenya kita perhatikan, mulut kita juga kita buka dengan benar, sehingga bunyi yang diterima oleh anak akan lebih baik. Misalkan mama atau adik, misalkan seperti itu. Lalu yang kedua, morfologi, yaitu unit makna dalam pembentukan kata. Misalkan nih, kucing, maka yang dipahami adalah kucing yaitu hewan berbulu berkaki 4. Sedangkan kalau kucing-kucing, pemaknaannya adalah jumlahnya lebih dari 1. Atau marah, berarti maknanya adalah ekspresi emosi atau marah-marah, maka sering marah. Yang ketiga adalah sintaksis, yaitu mengucap bagaimana kata yang dikombinasikan untuk membentuk ungkapan dan kalimat, di mana itu berkaitan dengan penyusunan SPOK. Yang keempat yaitu semantik, makna atau arti kata kalimat yang mengandung dalam bahasa. Misalkan nih, wanita, cewek, yaitu sama-sama perempuan. Yang kelima, bagaimana pragmatiknya, yaitu makna dalam penuturan, maksud yang ingin disampaikan. Lihat secara praktisnya makna kata dan tata bahasa yang digunakan agar dapat tersampaikan dengan baik kepada lingkungan atau lawan bicara. Nah, bagaimana sih bahasa ini berkembang? Yang pertama yaitu anak-anak mengenali bunyi. Sebelum memulai mempelajari kata-kata, di usia 1000 hari pertama, bayi itu dapat mengenali perbedaan bunyi-bunyi. Dari siapa? Ya dari orang tuanya, orang sekitarnya. Misalkan nih lagi hamil, di 1000 hari pertama, dia bisa mengenali bunyi suara ibunya. Sambil ibunya mengelus-ngelus perut dan mengatakan, halo dede, ini ibu. Maka dia mengenali, oh ini toh suara ibuku. Lalu celotehan dan vokalisasi. Selama 1 tahun pertama kehidupan, anak mampu membuat bunyi melalui apa? Tangisan, mendekut. Biasanya terjadi pada usia 2 hingga 4 bulan. Ini biasanya mendekut anak-anak mengekspresikan rasa senang ketika berinteraksi dengan orang tua atau yang mengasuh. Mendekut seperti begini. Nah, kalau anak diajak berkomunikasi,
bayi jadi berkomunikasi, pasti akan mengeluarkan suara seperti itu di usia-usia 2 hingga 4 bulan. Lalu ada celotehnya. Di pertengahan tahun pertama kehidupan, bayi mulai berceloteh. Lalu ada bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti memperlihatkan atau menunjukkan ke arah sesuatu yang dia tertarik, yaitu di usia sekitar 8 hingga 12 bulan. Misalkan nih, bayi udah belajar melambaikan tangan, menganggukkan kepala, mengisyaratkan ya jika ia memang suka atau mungkin mau. Kemudian, kata-kata pertamanya. Bayi mampu memahami kata-kata pertama sebelum mampu mengucapkan. Sejak usia 5 bulan, bayi sudah mengenali namanya. Bagaimana caranya dia mengenali namanya? Seperti yang dikatakan Dr. Dewi tadi, kita memberikan stimulasi, orang terdekat memberikan stimulasi mengenal. Ini Rehan misalkan, ini ibu misalkan, ini ayah. Jadi dia sudah bisa mengenal, ini namaku Rehan. Ketika dipanggil Rehan, maka dia akan membalikan wajahnya atau mungkin kontak matanya akan mengarah pada panggilan namanya. Kemudian pada usia 5 bulan sudah mulai memahami 50 kata pada usia 5 bulan ini sudah mengenal nama, namun di usia 13 bulan mulai bisa memahami 50 kata. Nah, kata-kata pertama ini terdapat pemahaman kosakata reseptif. Apa itu kosakata reseptif? Kata-kata yang dipahami oleh anak. Misalkan dia paham bahwa ini ibu, misalkan ini botol, ambil botol, misalkan kayak gitu. Sebelum dia mengucap kalimat itu, tapi dia udah paham bahwa oh itu adalah botol, oh itu adalah ibu gitu. Lalu di usia 2 tahun, anak mulai bisa mengucapkan kata sekitar 200 kata. Ungkapan 2 kata, di mana saat berusia 18 hingga 24 bulan, anak biasanya mengucapkan ungkapan yang terdiri dari 2 kata, misalkan susu lagi, mobil besar, dan lain sebagainya. Nah, bahasa itu terdapat 2, yaitu bahasa ekspresif dan juga bahasa reseptif. Apa itu bahasa ekspresif? Kemampuan mengungkapkan menggunakan kata-kata dan berkomunikasi untuk mengekspresikan dirinya. Misalkan, bagaimana dia bisa menyampaikan gagasan, maksud yang ingin dia sampaikan, pertanyaan, dan komentar. Di usia-usia 2 tahun, anak bisa menggunakan 2 kata, dia udah bisa nih sebenarnya mengekspresikan. Adik marah, misalkan kayak gitu. Senang, misalkan adik senang. Itu kenapa? Di usia 2 tahun itu sudah bisa berkomentar demikian. Lalu bahasa reseptif. Mampu memahami bahasa lisan maupun tulisan, mampu mengikuti petunjuk dengan benar. Misal, ambil botol, dia udah tahu botol, ambil botol, ini botol, misalkan. Ambil, lalu dia ambil. Itu bahasa lisan. Atau bahasa tulisan, dia misalkan baca, mama pergi, oh dia ngerti, oh mamanya pergi. Nah ini adalah bahasa reseptif yang mana bukan dilontarkan atau diucapkan. Bahasa dan bicara merupakan 2 pengertian yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya sangat berkaitan dengan kemampuan berpikir. Bahasa berkembang terlebih dahulu, baru diikuti dengan kemampuan berbicara. Nah, kemampuan berbicara itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga kondisi biologis. Kalau kondisi lingkungan, seperti yang dikatakan Dr. Dewi ya, orang terdekat, yaitu orang tua, itu sangat penting sekali memberikan bagaimana pengalaman agar keterampilan berbahasa anak itu lebih baik, sehingga proses belajar bahasa lebih baik lagi. Karena dengan lingkungan yang memberikan stimulasi yang sangat kuat, akan menghasilkan perolehan bahasa yang baik buat si anak. Lalu ada faktor biologis. Nah, ini saya, kalau kita orang psikologi ya, kita sudah belajar tentang neuropsikologi, dan pasti nanti bisa dijelaskan Dr. Dewi ya tentang hal ini sedikit. Nah, saat saya belajar neuropsikologi, pada bagian biologis terdapat 2 area atau 2 daerah yang membahas tentang kemampuan berbahasa, yaitu daerah Broca dan juga Wernicke. Di mana daerah Broca itu terlibat dalam pemrosesan kata-kata, kemampuan mengeluarkan ide dengan bahasa yang tepat, serta menggunakan kata-kata yang akurat dalam bahasa lisan maupun tulisan. Seperti itu. Jadi dia bisa memproses kata, menyusun kata, mengeluarkan ide pikirnya, mengeluarkan kata untuk menyusun bahasa secara tepat.
Sedangkan daerah Wernicke yaitu terlibat dalam pemahaman dalam perkataan. Dia paham tidak dari kata yang diucapkan atau dia paham tidak dari informasi yang dia dengar. Nah, itu daerah Wernicke yang bekerja. Nah, penyebab dari gangguan berbicara. Ya, Dr. Dewi tadi sudah menjelaskan ada masalah dengan gangguan pendengaran. Namun, biasanya dengan deteksi dini itu sangat penting sekali sih, jangan sampai nanti salah pemberian diagnosa. Saya pribadi secara pengalaman di lapangan saya saat berpraktek, jika usianya masih kecil, saya tidak bisa langsung menegakkan diagnosa, saya akan referalkan ke profesi dokter yang memang bisa untuk melihat bagaimana ada dan tidaknya gangguan pendengaran. Lalu lingkungan kurang memberi stimulasi, misalkan ya tadi yang dokter bilang ya, terlalu sibuk atau mungkin kita tidak peka atau mungkin kita tidak memberikan stimulasi yang banyak, lalu kita kurang ekspresif terhadap anak, tidak memunculkan sebuah kebutuhan sensasi taktilnya, sensorinya. Nah, akhirnya anak kurang mendapatkan stimulasi sehingga dia nggak muncul nih untuk memahami kemampuan berbahasa dan juga kemampuan bicaranya. Ada masalah pada otot bicara. Nah, biasanya kalau saya pribadi sebagai seorang psikolog dan berpraktek, jika anak usia kecil, saya minta dulu untuk pemeriksaan ke dokter untuk melihat ada permasalahan atau tidak di bagian otot bicaranya. Ada juga masalah perkembangan kognitif, di mana berkaitan dengan kemampuan intelijensinya. Nah, biasanya ini yang kita lakukan, kita melakukan tes intelijensi sesuai dengan usia anak tersebut. Lalu ada gangguan autism spectrum disorder atau juga pervasif kalau di DSM-4 ya. Dan juga ada gangguan belajar. Maka ini semua butuh deteksi dini. Deteksi dini dari mana? Apakah harus profesional? Deteksi dini boleh dilakukan oleh guru maupun orang tua dengan catatan misalkan kayak guru kan ada nih buku panduan melihat perkembangan setiap aspek anak usia tertentu bisa paham nih kebutuhan dalam bahasanya apa, sensorinya apa, bahasanya apa gitu ya, sosialnya bagaimana, emosinya gimana. Kita bisa menggunakan buku tersebut. Orang tua juga bisa menggunakan kaidah yang tadi dokter sampaikan. Kita lihat ada nggak yang terlewati. Jika ada, kita perhatikan kira-kira seperti apa ini. Artinya deteksi dini tersebut bukan sebagai penegakan diagnosa. Nah, yang bisa menegakkan diagnosa siapa? Profesional yang berkompeten di bidangnya. Maka sebaiknya kita para orang tua hentikan melakukan diagnosa sendiri. Seperti itu. Oke, masalah emosi dan sosial. Kenapa sih dikaitkan dengan kemampuan berbicara dan bahasa? Bicara mempengaruhi kebutuhan sosial, karena terlibat di sosial butuh memahami ekspresi, isyarat, dan lain-lain untuk menjalin hubungan di lingkungan sosial. Sekarang, jika anak tidak bisa memahami bahasa ekspresif maupun reseptif dan belum bisa menyampaikan menggunakan bicara, maka dia akan kesulitan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, dia inginkan. Maka yang muncul apa? Yang muncul adalah emosinya apa? Marah, negatif. Padahal bisa jadi dia maksudnya tolong bukakan sepatu, tapi dia marah-marah. Nah, ini perlu diperhatikan di lingkungan rumah juga. Artinya di usia dini, tolong kita membedakan antara sayang dan memanjakan, seperti itu. Sayang, maka kita akan membantu anak untuk lebih mandiri, mengarahkan anak menggunakan motoriknya secara sesuai, seperti itu. Memberikan bantuan kecil boleh, ketika memang dia belum bisa, kita boleh memberikan bantuan kecil. Namun, jangan sedikit-sedikit dibantu, Karena saya kalau sama orang tua atau sama eyang, biasanya saya edukasi minta tolong, kalau kita sama-sama ingin membantu anak tersebut dalam kemampuannya lebih baik itu di bagian bahasanya atau pemahaman bahasanya dan juga emosinya, yuk kita sama-sama perhatikan kebutuhan anak tersebut. Bukan dikit-dikit dia ngek langsung dibantu. Karena dia nggak paham. Dari ngek bantu menjadi habit. Dia taunya ketika dia ngek, oh orang sekitarnya akan langsung melayani dia. Kapan dia bisa memvalidasi emosi dia? Gitu. Kapan dia bisa memvalidasi diri dia ke sosial seperti itu. Kemampuan
berbahasa dan bicara sangat mengaruh pada kondisi emosi anak, yaitu ekspresif dan reseptif. Misalkan nih, kita bisa menggunakan, kalau saya dulu untuk anak-anak saya masih bayi, saya menggunakan usia 1000 hari pertama itu, dan setelah 1000 hari pertama saya menggunakan kartu emosi. Misalkan ada kartu emosi tuh ya, misalkan dia lagi jengkel nih, dia wajahnya merengut, terus saya ngomong, saya tunjukkan kartu, Ade lagi marah, ini wajah marah, tidak senang, sampai saya megang dadanya, lagi tidak senang, sininya rasanya nggak enak, lagi marah. Ini untuk apa? Mengajarkan anak memvalidasi perasaan emosinya. Bu, tapi gimana kalau misalkan dia dengan kasus-kasus tertentu, misalkan kasus KSD, apakah dia bisa diajarkan tentang emosi? Bisa. Kita juga menggunakan kartu, tapi kita menjelaskannya tidak boleh terlalu panjang sesuai dengan memang kondisi si anak. Oke. Pengaruh keluarga dan pembentukan dan perkembangan emosi anak sangat berpengaruh pada faktor keluarga siapa, bagaimana lingkungan yang membentuknya, ayah ibunya, pengasuhnya, mungkin ada eyangnya, sama-sama harus menggunakan satu suara untuk membentuk perkembangan emosi dan juga kemampuan aspek-aspek berbicara anak. Dengan pembiasaan keterampilan emosi pada anak, maka membantu mengatasi berbagai permasalahan. Kenapa demikian? Karena anak semakin tahun bertambah usia, maka bertambah usia, masalah di lingkungan itu semakin banyak. Kalau kita tidak memberikan sebuah pengalaman di lapangan untuk terlibat dengan lingkungan, bagaimana dia mengetahui, bagaimana dia memahami interaksi itu seperti apa. Untuk anak-anak, maka libatkanlah dia berinteraksi, tapi tetap dengan pantauan kita. Memberikan ekspresi cinta kasih, ulas kasih, ketegasan, penjelasan konkret, membantu kembangkan fungsi perkembangan emosi anak. Asesmen psikologi yang biasanya dilakukan di lapangan, otomatis pastinya observasi. Kita melihat dulu bagaimana kondisi anak ya, bagaimana kontak matanya, responnya, seperti itu ya. Lalu wawancara, ini karena anak, kita anamnesa yang kita lakukan, yaitu kepada orang tuanya, pengasuhnya, dan juga menggunakan tools psikologi sesuai kebutuhan kasus-kasus anak. Misalkan tes IQ, tes perkembangan. Nah, ada orang tua yang mengatakan pada saya, ngapain tes IQ? Paling juga yang dilihat skornya. Mohon maaf, kalau di psikologi, tes IQ itu bukan hanya dilihat skornya. Bahkan kalau dalam psikologi klinis, skornya itu hanya sebagai batas kita paham aja. Tapi yang kita lihat misalkan kayak kita menggunakan alat ukur yaitu Wechsler. Yang kita lihat ada aspek-aspeknya bagaimana fungsi kemampuan berbahasanya. Apakah dia paham dengan fungsi kemampuan bahasa saat itu, udah ngerti apa belum? Atau mungkin perbendaharaan kata ya masih kurang apa enggak? Jadi tes IQ ini dalam psikologi bukan hanya melihat skor, tapi jika tes IQ ini untuk perkembangan, kita melihat bagaimana kondisi anak, bagaimana kemampuan aspek-aspek anak yang diukur dari tes IQ tersebut. Terus bisa juga menggunakan tes perkembangan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kalau autisme menggunakan CARS gitu ya. Mungkin ADHD menggunakan ADHD rating skill dan semuanya, dan beberapa alat ukur lainnya psikologi gitu ya. Tadi Dr. Tiwi juga sempat menyinggung tentang screen time ya, HP maupun TV. Ini memang salah satu permasalahan dalam kemampuan berbahasa. Kenapa? Karena dia hanya satu arah, seperti itu. Nah, kalau dia hanya satu arah, dia nggak punya pengalaman di lapangan, bagaimana berinteraksi, bagaimana penyelesaian masalah di lingkungan, dia meminta sesuatu ditunjuk aja langsung orang sekitarnya membantunya, gitu ya. Jadi dia nggak punya pengalaman, maka ini akan mempengaruhi ke emosi anak. Anak hanya tahunya ketika aku minta ini harus segera. Kasihan. Nanti yang terjadi bermasalah dengan fungsi eksekusinya dia, yang mana berkaitan dengan fungsi eksekusi itu berada di bagian frontal cortex, bagian otak depan. Nah, karena tidak ada pengalamannya banyak di lingkungan, ini akan membuatnya bermasalah dengan emosi dan juga sosial. Demikian Kak Endang, materi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Okta untuk telah menyampaikan materi yang luar biasa ini dan sangat bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita semua.
Untuk teman-teman, pada diskusi ini akan saya buka 2 sesi pertanyaan, yang mana 3 penanya setiap sesinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A, atau bisa memberikan stiker tangan ya, kalau ingin open mic. Oke, ini sudah ada yang bertanya, Bu Okta dan Dr. Dewi, dari Pak Dimas, beliau dosen. Pertanyaan kepada Dr. Dewi, yaitu bagaimana metode efektif dalam menangani anak untuk tidak mengkonsumsi TV dan sejenisnya secara berlebihan, karena jika kita sebagai orang tua sudah membatasi dan memberi edukasi, si anak masih terpengaruh oleh lingkungan bermainnya atau terpengaruh oleh anak seusianya yang sudah diberikan gadget atau TV oleh orang tuanya. Gitu, dokter. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah gangguan gagap bisa diidentifikasi oleh jumlah kata yang keluar dan bagaimana cara treatment untuk gangguan gagap tersebut? Baik, terima kasih kesempatannya Kak Endang. Terima kasih Pak Dimas Tegar ini ya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, ini memang effort orang tua, effort lingkungan ini memang luar biasa kalau anak ini sudah terlanjur ini ya terpengaruh screen time-nya udah overdosis. Ini memang nyetopnya ini butuh konsisten, butuh kedisiplinan dari lingkungan dan harus kompak. Nah, harus kompak dan tidak terayu oleh anak. Ini memang susahnya di situ. Kadang kesulitannya kalau dalam satu rumah itu terlalu banyak anggota keluarga. Jadi misal ayah ibu udah kompak, nggak ngasih lagi gadget. Kemudian nanti kakaknya main gadget, boleh. Gimana itu? Kemudian nanti kakeknya lihat, wah dia nangis-nangis, dikasihlah gadget. Nah, ini yang memang tantangan ya untuk orang tua gitu. Jadi memang di sini butuh disiplin dan konsisten dengan berbagai cara. Memang harus butuh kesepakatan ya di anggota keluarga itu agar sepakat memang concern untuk perkembangan bahasa bicara si anak. Jadi memang harus stop TV, dialihkan dengan kegiatan yang lain yang ada interaksinya, gitu. Kemudian yang nomor 2, gangguan gagap bisa diidentifikasi oleh jumlah kata yang keluar dan bagaimana cara treatment. Nah, ini tergantung sebabnya apa. Gagap ini gagap dari usia berapa, kemudian gagapnya apakah ada pemicunya, biasanya juga pemicu lingkungan bisa juga, atau terpengaruh ya meniru orang di sekitarnya yang bicaranya, cara bicaranya kayak gagap, atau dia ingin berbicara cepat meniru lingkungan sekitar, jadi dia malah gagap, atau tekanan emosi juga bisa. Itu. Mungkin ini untuk gagap ini bisa ada tambahan dari Bu Okta ini. Monggo Bu Okta. Terima kasih Dokter Dewi. Untuk gagap sendiri memang ya ada hal di mana kalau misalkan kita DSM 5 pasti ada masalah dengan gagap ya dok. Tapi kita harus melihat tata laksana pemeriksaan ya dok ya. Kita nggak bisa langsung mengatakan oh ini masalah gagap gitu kan. Maka saya setuju dengan dokter, kita melihat dulu gagapnya seperti apa. Kita harus melakukan pemeriksaan, kita harus observasi. Kalau dalam psikologi, observasi mendalam dulu, apakah memang ada masalah dalam berbahasa, karena salah satu masalah gagap adalah masalah berbahasa, seperti itu. Nah, jika memang
ada, maka harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, ini biasanya antara dokter dan psikolog ya dok ya, seperti karena ini juga berkaitan dengan biologi juga ya dok ya, seperti itu. Kemudian dok sedikit menambahkan, nyun sewu dokter, untuk Pak Dimas Tegar, untuk anak yang sudah hektik dengan screen time gitu ya. Biasanya kami di psikologi itu menggunakan terapi perilaku dok, dengan apa? Sebuah aturan yang tegas. Ada beberapa terapi perilaku yang kita gunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak. Misalkan terapi perilaku salah satunya kita menggunakan token ekonomi. Ini sangat sering sekali kami menggunakan token ekonomi, baik di rumah maupun di sekolah. Kami kerjasama dengan orang tua dan juga guru untuk membentuk kebutuhan anak, menurunkan atau menaikkan perilaku yang dibutuhkan di lingkungan, seperti itu. Dan seringkali, menurut saya dokter, saya ini dibilang galak ini sama orang tua, gitu ya Kak Endang ya. Terapi sering dibilang galak, karena kita punya aturan. Artinya aturan galak di sini bukan berarti kita marah-marah, mata melotot, bukan. Tapi aturan yang tegas. Jika sudah, misalkan nih anak sudah memahami kemampuan berpikir sudah ada nih, apa maksudnya sudah terbentuk di misalkan kita teori Skinner ya, teori Skinner tentang kognisi di usia 7 tahun kan sudah muncul operasional konkret seperti itu. Artinya kemampuan berpikirnya sudah lebih konkret seharusnya. Di usia 7 tahun misalkan, tapi kok dia masih rengek-rengek untuk screen time, nah, kita bisa melakukan dengan diskusi. Apa diskusi ini? Untuk memberikan sebuah aturan, bukan orang tua saja yang membuat aturan, tapi bersama-sama dengan anak. Sepakati bersama, jika dilanggar, maka apa yang terjadi? Jadi ada sebuah reinforcement negatif maupun positif. Seperti itu, dok. Dan itu memang butuh perjuangan dan juga memang butuh kekeh hati kita seperti itu. Monggo dok. Ya. Iya betul banget ya Bu Okta ya. Jadi memang harus tega juga ya. Tega dan kompak. Ya, sepertinya ada pertanyaan lagi ya. Iya, ini untuk pertanyaan kedua dari Ibu Novita. Pertanyaan kepada Dr. Dewi juga. Bu, keponakan saya usianya 6 tahun masih belum jelas bicaranya. Dulu waktu bayi, pernah dokternya memberikan instruksi untuk harus operasi di bagian bawah lidah karena masih bayi, ibunya tidak tega. Sekarang sudah 6 tahun, perkembangan bicaranya tambah tidak jelas. Apa yang harus dilakukan ya? Seperti itu, Dok. Baik, terima kasih Bu Novita. Ini kalau dari cerita di bawah lidah ini berarti mungkin diagnosisnya tangtai ya. Jadi ada tali lidah yang ada di bawah lidah ini, dia pada beberapa anak dia terlalu maju, jadi lidahnya pendek. Itu ini cuma tidak jelasnya. Ini ceritanya Bu Novita, ini masih belum jelas bicaranya ya, masih belum jelasnya seperti apa. Nah, kemudian kita perlu ini juga, nilai juga. Biasanya kalau memang gangguan lidah ini ada juga kaitannya dengan kemampuan makannya. Kemampuan makannya itu biasanya juga terganggu kalau memang karena tangtai itu. Itu yang harus kita lihat lagi. Kemudian sekarang sudah 6 tahun, perkembangan bicaranya tambah tidak jelas. Nah ini, tidak jelasnya dari yang bagaimana ke yang bagaimana ini sepertinya memang butuh dibawa konsultasi ya, Bu Novita ya, ini untuk keponakannya. Agar penilaiannya lebih akurat, kemudian penata laksanaannya juga lebih pas itu untuk si anak. Karena setiap anak, setiap pasien itu custom ya, penata laksanaannya nggak bisa sama gitu. Demikian yang bisa saya jawab, Kak Endang. Oke, seperti itu Bu Novita. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan kembali bisa dituliskan di kolom chat. Dan ini lanjut ada Bu Diana Binantari sudah raise hand. Mungkin bisa open mic Bu Diana. Oke, Ya, silakan Ibu. Selamat siang Mbak Endang, terima kasih waktunya. Ini sembari kegiatan ini.
Gini Mbak Endang, kepada dokter siapa tadi yang satu? Dokter Ibu Mbak Endang ketutupan mic-nya, masih ditutup. Iya, Dokter Dewi dan Bu Okta, Ibu. Ya, Bu Okta dan Dokter Dewi, saya sebagai ibu, kebetulan saya memegang anak usia 3-4 tahun di kelompok bermain, di mana di kelas kami itu ada menerima anak yang berkebutuhan khusus, itu ada yang speech delay, di mana usia biologisnya itu 4 tahun, tetapi perkembangannya adalah 2 tahun, dan memang belum bisa berbicara. Kemudian ada juga yang memang dia menggunakan alat bantu dengar yang ditanam, usianya juga sudah mau 4 tahun. Kalau yang satu lagi itu sudah bisa berbicara, secara perkembangannya sudah sesuai, cuman dia memang belajar kemarin juga sempat speech delay, tapi sekarang sudah bisa bicara. Yang saya tanyakan adalah saat kami sudah menerima hasil tes psikologinya dan kami memahami itu dan kami menerima murid tersebut di kami, sebenarnya sejauh mana shadow itu harus ada, dan kalaupun belum ada shadow, karena kan orang tua juga tidak mudah untuk mencari shadow, karena kemarin juga kami bekerjasama dengan Unika juga untuk untuk melihat untuk psikologinya murid-murid kami. Nah, keterampilan apa yang harus kami miliki sebagai guru, karena saat ini banyak beberapa guru di lembaga-lembaga yang memang jujur aja kami belum punya keterampilan yang pernah kami pelajari di saat kami memang menerima anak berkebutuhan khusus gitu. Padahal mereka kan harus dilayani sama gitu. Walaupun kita ada perbedaan karena perkembangannya. Tetapi di lembaga tetap harus menerima. Nah, itu yang kami ingin butuh masukan untuk keterampilan yang harus guru miliki dan gimana kami bisa mendapatkan itu. Itu Ibu, terima kasih. Iya, silahkan langsung dijawab, Bu Okta. Bu Okta dulu apa Dokter Dewi dulu, monggo? Bu Okta dulu lah. Gantian, Bu. Baik Bu Diana, untuk kasus Ibu sebenarnya rata-rata saat ini memang sekolah itu inklusi ya Bu ya. Untuk seperti ini belum berani melabelkan. Tapi kami baik. Itu ada, tapi tidak melabelkan. Oh, baik. Memang kan yang saya paham ya, mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi ya Bu Diana ya. Yang saya tahu kan memang saat ini sekolah itu kan memang menyediakan sekolah inklusi seperti itu. Ada sekolah inklusi, ada sekolah SLB kan seperti itu. Yang mana untuk menentukan anak tersebut apakah di SLB ataupun di inklusi itu semua tergantung dari bagaimana hasil psikologisnya. Yang mana juga didukung dengan tes IQ seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih guru dalam berkomunikasi dengan anak-anak? Apakah guru-guru butuh guru pendamping kah? Atau hanya guru yang bisa mendampingi kah? Seperti itu. Memang tergantung juga dari perbandingan nih antara guru di kelas, guru sama anak murid ini ada berapa banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus anak. Itu kan ketika anak masuk ke sekolah kan otomatis ada laporan psikologinya ini, kondisinya seperti apa. Ya kan Bu, kalau misalkan mohon izin misalkan kayak ASD atau Autism Spectrum Disorder atau ADHD seperti itu, atau mungkin gangguan berbicara. Gangguan berbicara ini soalnya banyak ya Dok ya, kita nggak bisa menegakkan hanya gangguan berbicara ke arah mana nggak ngerti, itu harus ada pemeriksaan profesional jika ada terjadi seperti itu. Dan jika anaknya memang banyak hiperaktif daripada hipoaktif, hipo itu yang banyak diam ya Bu ya, daripada hiperaktif, maka jika guru merasa keberatan atau mungkin karena banyak yang harus didampingi anak-anaknya, maka sebaiknya menggunakan guru pendamping. Namun sebaiknya guru pendamping juga memahami tentang kebutuhan anak. Bagaimana komunikasi guru untuk anak-anak didik sendiri? Yang pertama adalah kita harus tahu seni berkomunikasi dengan anak. 1, tidak menggunakan kata yang panjang. 2, harus dengan lembut tapi tegas. 3, saat berkomunikasi ada eye contact atau kontak mata harus kita gunakan. Bu Okta agak pelan, saya tak nulis.
Oke, baik. Baik, Bu Diana. Terima kasih. Oke, yang pertama nih Bu, kita harus, saya yakinlah Bu Diana sebagai guru PAUD ngerti ya cara berkomunikasi, seni berkomunikasi dengan anak ya, harus sejajar gitu. Yang pertama, kontak mata harus ada, jangan sampai kita ngomong anaknya kepalanya lari sana sini. Biasanya kita menggunakan begini Bu, ngomong sama anak biar dia bisa memperhatikan, mendengarkan kita. Bisa jadi seperti ini, mungkin nanti Dokter Dewi tolong jelaskan, dengan kondisi begini bisa membantu untuk ke bagian sensori auditorinya, untuk lebih bisa peka dengan informasi, dan informasi tolong jangan panjang-panjang. Nah, lalu anak dengan kondisi yang aktif banget atau hiperaktif memang sangat membutuhkan pendampingan yang lebih ekstra Bu ketimbang teman-temannya yang lain. Nah, seperti itu. Ini Ibu lagi kegiatan di Himpaudi ya Bu ya? Iya. Iya, Bu. Oke, baik. Baik, bisa seperti itu Bu, ya itu lakukan. Hiperaktif itu kami, maksudnya yang pernah kami lakukan itu kan anaknya lari terus. Lalu kami itu treatmentnya, jadi kita sepakati dengan guru apakah ini betul apa enggak gitu. Tapi maksudnya saya sampaikan juga supaya kami juga bisa evaluasi untuk kami penanganan di sekolah. Jadi kami sepakat bahwa oke, selama 1 minggu ini nanti akan bergantian pegang anak ini selama 5 menit atau hitungan detik dulu gitu. Jadi anak kita pegang dulu, sekian, hitung, lepas lagi. Jadi dalam 1 hari itu di waktu doa di momen doa bersama, kemudian di kelas saat mulai apresepsi, kemudian di saat mau pulang gitu. Jadi apakah itu kami ini apakah merusak atau memang itu bisa mendukung gitu, Dok? Kami belum pernah, tapi kami mencoba untuk seperti itu keterampilan yang kami coba, karena kami terus terang belum pernah mendapatkan pelatihan untuk keterampilan hal-hal tersebut gitu. Tapi kami harus mempunyai pola pikir dan cara yang memang kami bagi kami itu adalah kami tidak ingin merusak kondisi anak, tetapi bukan merusak, maksudnya dalam mengkondisikan ini tidak mengganggu secara fisik ataupun yang anak hiperaktif gitu, Dok. Apakah itu menurut dokter, kami minta masukannya? Ini saya dari sisi psikologis ya. Kalau saya dari sisi psikologis memang harus lebih ini ya Bu ya, lebih peka kepada kebutuhan aspek di usia dini, itu yang terpenting. Terus yang kedua, sedikit memahami tentang yang sering terjadi di sekolah, yang sering banyak kasus di sekolah itu kan kayak ASD, ADHD, gitu ya, atau mungkin disleksia di usia dini tapi tidak ketahuan, biasanya rata-rata begitu, atau mungkin cuma gangguan berbicara tapi belum tahu nih apakah gangguan ekspresi. Karena seringkali harus saya katakan ke orang tua, Dokter Dewi mohon disempurnakan, lambat berbicara itu bukan diagnosa, tapi lambat berbicara itu bagian dari klinisi. Jadi kalau diagnosanya apa? Diagnosanya gangguan berbicara itu bukan diagnosa, tapi itu gangguan klinis yang muncul. Tapi gangguan klinis ke arah mana? Karena setiap masalah perkembangan anak tuh kriteria itu hampir mirip, tumpang tindih, sehingga kita harus peka dengan kondisi yang ada pada anak tersebut. Dan juga Bu Diana, sebelum Dokter Dewi nanti menjelaskan, ada juga guru dari salah satu guru yang memang juga belajar tentang anak berkebutuhan khusus ya Bu, pengalaman di lapangan. Ada Bu Yunita. Bu Yunita mungkin juga bisa diskusi sama Bu Diana nanti bagaimana beliau di sekolahnya dalam menangani anak-anak dengan istimewa seperti itu Bu. Monggo. Dokter mau menjelaskan dulu atau mungkin Bu Yunita mau sedikit sharing, monggo. Enaknya gimana Kak Endang? Mungkin Dokter Dewi dulu ya Bu ya. Oke, baik. Ya, siap. Saya nambah dikit aja ya, Bu Diana. Ini berarti sekolahnya reguler ya, Bu Diana ya? Kami ya sekolah reguler, ya nggak khusus. Jadi mereka ikut dengan yang anak-anak ini. Okay. Jadi satu kelas kami itu untuk yang kelompok bermain hanya berisi 7 orang dengan 1 anak berkebutuhan khusus. 7 anak plus 1
anak berkebutuhan khusus, kemudian gurunya ada berapa, Bu? Kebetulan gurunya 1. Oh, gurunya 1, ya tantangannya luar biasa. Ya, jadi memang saya mau menegaskan lagi yang tadi Bu Okta bilang, memang anak terlambat bicara itu merupakan gejala. Nah, Gejala. jadi gejalanya aja, tapi itu penyebabnya itu banyak sekali. Tadi Bu Diana tadi sudah menyebutkan ada yang gangguan pendengaran, ada yang memakai alat bantu dengar, kemudian ada ADHD, ya, kemudian ada juga yang disebutkan tadi oleh Bu Okta, autis, itu ASD itu autis, kemudian ada juga yang mental retardasi, itu ada juga. Ada yang gadget addiction juga, karena gadget itu tadi screen time yang overdosis tadi. Nah, itu hal-hal yang mendasarinya. Jadi, sama-sama gangguan bicara, tapi penyebabnya beda-beda. Itu perlakuannya juga akan beda. Itu. Jadi, bisa juga biasanya itu anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus seperti itu, Bu Diana, biasanya sudah konsultasi ke dokter, kemudian udah ada terapi di luar juga. Nah, itu bisa koordinasi dengan terapis okupasi, catatan-catatan dokter, itu jadi atau minta nomor kontaknya dokternya atau terapisnya. Jadi bisa koordinasi, atau biasanya ada buku penghubung lebih bagus lagi. Jadi buku penghubung antar sekolah dan di rumah sakit itu akan lebih mendukung perkembangan si anak. Nah, untuk dengan gangguan pendengaran itu sebenarnya khusus juga, ada terapi khusus anak gangguan pendengaran dengan yang sudah ada alat bantu dengar dan yang belum ada alat bantu dengar itu juga beda. Nanti cara memperlakukannya, cara berbicaranya, ada yang mau memakai bahasa bibir, atau yang sudah ada tanam cochlear implant itu, itu ya, itu biasanya goalnya itu bisa komunikasi 2 arah, justru itu nggak boleh baca bibir, harus mengandalkan auditori, tapi lingkungannya juga harus baik, nggak yang bising, kemudian dikurangi benda-benda yang bisa memantulkan suara, seperti kaca, itu kan memantulkan suara, Bu. Jadi sebaiknya ruangannya lebih kedap gitu. Itu akan lebih bagus untuk anak-anak dengan cochlear implant seperti itu untuk mendukung perkembangan bicaranya. Kalau untuk ADHD itu kan atensinya yang kita mau ambil, justru lingkungan itu juga perlu dikondisikan, nggak boleh banyak tempelan, jadi kosong, Bu. Jadi hindari distraksi untuk si anak ADHD ini. Kemudian kalau bisa meja, kursinya itu dihadapkan ke tembok yang di pojok dia. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu dia nggak terganggu dengan lingkungan sekitar. Itu. Dihadapkan ke tembok tuh anaknya duduknya madep ke tembok gitu, Bu? Iya, betul. Ditaruh di pojok yang kosong ya, Bu, nggak ada tempelan. Kemudian kalau memberikan edukasi atau memberikan bahan pelajaran satu persatu, jangan langsung banyak gitu. Misal mau mengajarkan angka 1 pakai flashcard, yang ada 1 aja, udah 1, yang lainnya disimpan dulu. Gitu. Dan instruksinya memang yang seperti tadi Bu Okta bilang, pendek aja. Gitu. Itu. Kalau dari saya itu tambahannya. Monggo, silakan Kak Endang. Ya, sepertinya cukup ya Bu Diana, karena sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk sesi pertama ini saya tutup. Untuk selanjutnya ada 3 pertanyaan juga. Mungkin Bu Okta bisa dilanjutkan tadi, Bu, untuk Bu Nita. Bu Yunita, apakah mungkin mendengarkan apa tidak ya? Tadi sih ngomongnya, waktu saya hadir. Monggo Bu Yunita. Mungkin lagi asik juga sambil dia ada rapat, beliau lagi rapat soalnya nih. Oke.
Oke, sambil menunggu, saya sudah diingatkan oleh panitia, mungkin teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, bisa diisi terlebih dahulu. Untuk linknya sudah di-share di grup dan ada di kolom komentar. Ya, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Baik, untuk sesi kedua, ini saya buka. Ini banyak sekali dokter dan Bu Okta yang bertanya. Jadi mungkin yang tidak terpilih atau tidak terbacakan oleh saya, mohon maaf ya, Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin bisa DM ke IG-nya Rumah Mentari, mungkin nanti bisa dibantu oleh admin untuk menjawabnya, gitu. Nah, untuk sesi kedua ini ada pertanyaan dari Bu Nia, beliau bertanya ke dokter seberapa penting terapi okupasi dan terapi wicara untuk anak speech delay. Anak saya umurnya 21 bulan, Bu. Monggo dokter. Nah, ini speech delay ini. Speech delay ini ya makasih Kak Endang, makasih Bu Nia. Ini yang tadi saya bilang ya, speech delay-nya itu harus diakses lagi, harus diperiksa lagi ini penyebabnya apa? Apa yang mendasari ini? Apa yang mendasari si speech delay pada anak? Nah, baru kita bisa program. Kalau ke saya itu biasa saya lihat dulu, ini penyebabnya apa, jadi baru didesain programnya untuk sesuai anak, sesuai usia perkembangannya si anak, sesuai kemampuannya si anak itu. Nah, untuk terapi okupasi dan terapi wicara, ya penting. Nah, karena kalau di saya sebagai spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, itu membantu mencari penyebabnya, Bu. Kenapa? Kok bisa ada speech delay ini? Kemudian saya programkan untuk entah antara terapi okupasi atau terapi okupasi dulu untuk mendapatkan atensinya kalau memang ada gangguan atensi, atau langsung kombinasi. Ya, untuk panduan teknik-tekniknya langsung, Bu, untuk latihannya nanti di rumah, gitu. Nah, terapi okupasi dan terapi bicara ini biasanya memang di rumah sakit hanya 30 menit. Itu pun biasa seminggu 2 kali. Sehari ada 24 jam. Nah, terapi okupasi dan terapi bicara pentingnya itu nanti untuk tiap ketemu itu nanti ada panduan teknik-teknik cara melakukan terapinya di rumah. Tapi yang paling besar sekali perannya adalah yang bersama anak terus di rumah selama 23,5 jam itu. Begitu, ya. Jadi memang tetap peran terbesar ada di lingkungan keluarga. Itu ya. Makasih. Demikian Kak Endang yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih dokter. Ini pertanyaan oleh ke Bu Okta terlebih dahulu nih, Bu. Dari Monica, mahasiswa, sebelumnya dibahas jika adanya gangguan komunikasi bisa jadi karena ada permasalahan dengan kognitifnya. Yang ingin saya tanyakan, jika ada anak dengan kemampuan kognitif rendah berdasarkan tes IQ, tetapi juga ada permasalahan terkait komunikasi, untuk diagnosanya bagaimana? Bagaimana cara membedakan antara anak tersebut IDD atau mengalami gangguan komunikasi? Terima kasih Bu Okta. Oke, baik. Terima kasih Monica. Yang pertama, langkah pertama ya dalam tata laksana pemeriksaan psikologi, otomatis tadi saya sudah jelaskan ada wawancara, ada observasi menggunakan tools. Tools yang kita gunakan itu semua tergantung dari pengumpulan data dari observasi dan wawancara. Itu penting sekali karena observasi adalah informasi yang kita dapatkan mendalam
kita tahu ini arahnya apakah memang ada masalah gangguan perkembangan atau IDD atau tidak. Misalkan nih kita mencari informasi ke orang tua, bagaimana kita tarik ke belakang, bagaimana saat usia 1000 hari pertamanya, seperti apakah 1000 hari pertamanya, proses kelahirannya seperti apa, pernah mengalami kejang atau tidak, berapa andai kata pun pernah berapa kali kejang, pernah tidak mengalami masalah dalam kesehatan seperti itu. Nanti Dokter Dewi bisa menjelaskan juga ya Dok ya perkara itu ya Dok. Nah, kalau misalkan ada historinya ke sana, Kak Endang dan juga Mbak Monica, maka kita curiga nih, oh ini jangan-jangan. Terus kita juga lihat observasi seperti apa, kemampuannya seperti bagaimana, kondisinya seperti apa. Jika kita sudah melihat kondisi secara observasi dan juga kondisi informasi dari orang terdekat, yaitu orang tua atau pengasuh, maka kita bisa menentukan tools. Bagaimanakah kita bisa menegakkan diagnosa, seperti ya, yaitu tadi, tools-nya itu bukan hanya dari alat ukur, karena di psikologi, alat ukur itu hanya sebagai pembantu. Jangan lupa bahwa ada observasi dan wawancara itu adalah bagian dari asesmen. Jadi bagaimanakah membedakannya? Membedakannya adalah kita mengetahui dulu bagaimana historinya masa kecil. Ada nggak aspek bahasanya yang bermasalah, aspek motoriknya yang bermasalah, aspek emosinya yang bermasalah, ataupun aspek sosialnya yang bermasalah. Kita melihat lagi nih aspek pada kognisinya, misalkan berapa lama usia motoriknya, usia berapa dia berjalan, usia berapa dia bisa tengadah kepala. Itu kita penting sekali, karena dengan demikian informasi yang lengkap itulah kita bisa menentukan untuk menggunakan tools, karena tools itu bukan sebagai diagnosa, tapi tools itu hanya tools psikologi yang tertulis itu hanya sebagai bantuan kita untuk mengetahui arahannya kemana, namun diperkuat dengan observasi dan wawancara. Dan juga pastinya kiblat kita tata laksana pemeriksaan yaitu DSM-5 atau DSM-4. Seperti itu Kak Endang. Oke, terima kasih Boka. Semoga bisa membantu Mbak Monica. Oke, untuk selanjutnya dari Bu Ita, ibu rumah tangga. Anak saya awalnya diagnosa utama adalah disleksia dengan diagnosa sekunder gangguan konsentrasi. Kita ikut terapi tapi tidak ada perkembangan signifikan hampir 1 tahun. Akhirnya sampai di titik dia didiagnosa depresi. Saat itu kami sudah pindah rumah sakit. Alhamdulillah depresinya teratasi. Terbukti dia mau berkomunikasi lagi, yang saat depresi dia tidak mau bicara apapun kepada siapapun. Sampai kami pindah rumah sakit, Desember dia didiagnosa ada autis ringan, Januari didiagnosa ADHD. Yang mau saya tanyakan, speech delay ini apa bisa berdiri sendiri tanpa masuk kategori autis atau ADHD? Lanjutan pertanyaan di atas, kapan tegak diagnosa? Saat ini usia anak saya 6 tahun 5 bulan. Kenapa sih, kenapa didiagnosa diakui autis ringan saat evaluasi Januari didiagnosa ADHD dengan bilang autis itu bawaan dari ADHD. Di sini saya bingung, mohon penjelasannya. Ciri-ciri yang kuat anak itu dianggap ADHD itu apa? Saya masih bingung, anak ini masuk sekolah inklusi atau normal. Sekarang anaknya sudah bisa komunikasi 2 arah. Kalau bicara panjang, dia bisa, tapi kita harus mendengarkan sampai akhir. Karena temponya lambat, tapi bisa buat kalimat. Kenapa pendapat psikiater anak beda dengan psikolog ya, padahal satu rumah sakit. Menurut psikolog anak saya tidak autis maupun ADHD, tapi psikiater bilang masuk kategori ADHD tapi ringan. Saat ini anak saya minum obat prohiper, tapi saya masih takut gangguan sarafnya. Tetap kami teruskan apa tidak? Mungkin ini lebih ke Bu Okta dan mungkin nanti akan sambung oleh Dokter Dewi. Begitu, silahkan. Baik, terima kasih. Ya Bu, seringkali ya kita itu bingung, orang tua sering bingung. Sebenarnya bukan ibu saja, banyak nih orang tua datang ke saya atau mungkin ke Dokter Dewi ya. Ini dikatakan autisme.
sama salah satu misalkan dokter, saya pribadi ini bukan autisme, seperti itu. Nah, ketika saya mendapatkan informasi ini, saya pengalaman dulu di lapangan ketika ada informasi dari pemeriksaan sebelumnya, orang tua memberikan informasi kepada saya minta ada reportnya dari orang tua gitu ya. Ini Bu katanya autisme, saya akan melakukan observasi mendalam. Dan observasi itu biasanya saya sendiri, bahkan kadang kalau saya ragu, saya minta ada asisten psikolog untuk membantu saya, untuk ada rater yang lain, ada interrater, jangan cuma saya saja, karena takutnya ada salah penglihatan atau ada hal yang sedikit saya tidak terlihat, makanya saya butuh ada interrater. Biasanya seperti itu. Nah, buat apa sih observasi mendalam? Kita melihat aspek-aspek kriteria autismenya ada apa enggak. Kita lebih harus sensitif seperti itu. Memang, seperti yang saya katakan tadi ya, Dr. Dewi juga sudah mengatakan, gangguan berbicara atau speech delay ini seringkali muncul pada beberapa kasus perkembangan. Tapi bukan berarti kalau gangguan berbicara itu berarti harus autisme, atau harus IDD, atau harus dengan kesulitan belajar. Belum tentu. Bahasa ekspresif juga ada, lalu juga gangguan-gangguan yang lain juga ada seperti itu. Nah, kan pada dasarnya ini kan dua ilmu ya, yang dua ilmu dan mana dua kacamata ya. Wajar itu terjadi. Yang penting kita sama-sama melihat dulu nih, mana nih yang kira-kira lebih dekat kepada kasus anak saya dan bisa kita berdiskusi antara psikolog. Biasanya sih kalau saya ya seringkali ya Dok ya, saya sering udah minta tolong dong ke Dokter Dewi gitu ya Dok, kita sering komunikasi ya Dok, ini kasusnya apa Dok, kalau menurut saya ini. Kami berdua sering, Dok ini kok saya melihat kasusnya ini ya Dok, mohon bantuannya. Ini kok dikatakan ini, tapi menurut saya bukan Dok, ini bagaimana? Ternyata memang kejadiannya bukannya Dok ya, akhirnya disuruh pasang implan ya, seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan dikatakan kok berbeda padahal satu rumah sakit karena ada dua kacamata nih, dua kacamata profesional. Wajar jika ada sebuah sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Namun, apapun itu diagnosanya, kita sebagai orang tua lebih sensitif terhadap kondisi anak kita. Karena yang lebih tahu anak kita adalah kita. Bisa jadi nih, psikolog mengatakan, oh ini bukan ADHD, bukan autisme, karena dari apa yang dilihatnya, apa yang diukurnya menggunakan tools, begitu, dengan observasi. Yang mana biasanya mendalam atau misalkan cukup lama. Dan ibu juga melakukan hal tersebut, observasi. Terus misalkan ada profesional lain mengatakan, tapi enggak, ini bukan ini. Ibu lihat dulu, ada enggak kira-kira hal tersebut. Bisa jadi, entah mungkin psikolog yang salah melihat, atau mungkin profesional lagi mungkin yang melihatnya tapi kurang detail, bisa jadi ya. Maka kita sangat membutuhkan deteksi dininya itu adalah informasi yang sangat detail dari orang tua. Seperti itu. Orang tua memberikan informasi salah satunya membantu menegakkan diagnosa buat anaknya. Seperti itu. Karena pemberian diagnosa itu sangat berkaitan dengan nanti pemberian rancangan terapi. Kalau kami di terapi perilaku, begitu ya, karena kami memberikannya terapi perilaku, kami melihat lagi nih kebutuhannya apa, jangan sampai salah. Dan biasanya, Bu, kalau saya memang membutuhkan penanganan dari dokter, saya akan kirim, saya referalkan ke dokter apa. Saya kadang suka ngomong ke Dokter Dewi, Dok, bantu saya nih Dok, ini dong Dok, tolong ya Dok, seperti itu. Atau kadang, Dok ada masukan nggak Dok, seperti itu. Saya sering, kenapa? Karena kasus-kasus perkembangan anak ini bukan hanya kacamata psikolog, bukan hanya kacamata profesional, tapi ini kita saling holistik ya Dok ya, kita saling holistik seperti itu. Itu sedikit dari saya Kak Endang. Iya, baik. Terima kasih Bu Okta. Silakan Dokter Dewi mungkin bisa menambahkan Dokter. Ya, saya menanggapi sedikit. Jadi ini kan awalnya Bu Ita ini anaknya didiagnosa disleksia, kemudian sempat pindah rumah sakit juga. Mungkin sudah beberapa lama juga ya dengan disleksia tersebut. Kemudian 1 tahun ya, 1 tahun lalu didiagnosa depresi. Kemudian jadi simpang siur diagnosisnya. Nah, ini hal yang wajar juga, karena kalau anak sudah mendapatkan paparan terapi, biasanya itu juga jadi, misal ada perbaikan gitu ya, jadi mirip-mirip sama gejala atau diagnosa yang lain.
penyebab yang lain gitu. Misal autis sudah diterapi lama, atensinya sudah mulai ada, jadi mirip-mirip dengan ADHD gitu. Itu hal yang wajar sebenarnya. Dan untuk speech delay, gejala speech delay ini bisa berdiri sendiri nggak? Nggak bisa, pasti ada penyebabnya, Bu. Tanpa masuk kategori nggak bisa, tetap harus dicari penyebabnya itu apa. Nah, kalau seperti yang tadi awal itu disleksia, kemudian depresi, itu ya memang disleksia itu bisa ada penyertanya depresi. Jadi setelah ada paparan sosial, misal masuk sekolah, kemudian dia nggak bisa-bisa, terus dapat cemoohan dari teman-temannya, itu menambah drop mentalnya. Jadi dia juga ini ya mengalami depresi, bisa aja. Ada juga disleksia yang ditambah dengan ADHD, bisa ada penyerta seperti itu. Begitu. Itu tambahan saya. Dan memang penanganan anak terlambat bicara ini seperti yang tadi Bu Okta bilang, butuh kolaborasi banyak pihak. Yang berperan banyak tentunya adalah orang tua. Gitu. Selain profesional lainnya. Demikian dari saya, Kak Endang. Oke, terima kasih Dokter dan Bu Okta. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf ya teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bertanya namun belum sempat kami jawab. Semoga di next kegiatan bisa tetap bergabung dan mungkin yang masih ada pertanyaan bisa dikirimkan ke nomornya Rumah Mentari atau ke DM Instagramnya Rumah Mentari, nanti bisa dibantu admin untuk menjawabnya. Begitu. Oke, terima kasih hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah acara demi acara telah kita lewati. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Saya Endang MC mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara webinar mengenali gangguan bicara pada anak. Semoga banyak ilmu yang kita dapatkan untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengenali gangguan bicara pada anak. Akhir kata, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada kegiatan kami kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Kak Endang. Terima Sama-sama, kasih Bu Dokter. Okta, Bapak Terima Ibu kasih, Dr. sekalian. Dewi. Jangan bosan-bosan dok, saya kirim-kirim. Dok, kirim apa? Terima kasih kirimannya. Iya, dok. Saling mengirim ya, Bu Saling Okta. mengirim deh. Jadi saya sering sekali mereferalkan anak yang pemeriksaan ke saya, ke dokter D itu sangat sering. Kadang, dok ini udah datang belum gitu. Seperti itu. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dokter. Waktu libur kami pakai, gunakan waktunya untuk berbagi nih dok. Terima kasih Bu Okta atas kepercayaannya. Amin, Ya, dokter. sukses terus Bu Okta. Amin. Sukses buat kita semua. Semoga bermanfaat. Iya. Baik, saya izin live ya. Siap. Iya, Ya, Dokter. terima Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih. Ini ada Bunda Isti. Sehat selalu. Terima kasih guru-guru cahaya ilmu yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu yang ada yang saya kenal, ada yang saya baru kita kenal ya Kak Endang ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mbak Mega. Nah ini teman saya ini Mbak Mega ini ya. Desi Mega, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin undur diri ya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih teman-teman bisa live dari Zoom. Oke. Thank you.